Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Silpa Nur Aini dari kelas C dengan NPM 211002003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa definisi halal. Apakah kalian tahu apa itu definisi halal? Mungkin dari sebagian kalian sudah tidak asing lagi dengan kata halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu hala yahillu hillan. Artinya, membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Namun, secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Namun, istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam, seperti aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain-lain. Kata halal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan KBBI dapat diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat atau sesuatu yang diperoleh, diperbuat dengan cara yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari beberapa definisi di atas mengenai halal, sama-sama menekan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat Islam. Berikut definisi halal menurut para ahli. Yang pertama, ada Ismail Al-Faruqi sebagai ahli teologi Islam terkemuka. Beliau mendefinisikan halal sebagai segala yang sesuai dengan hukum agama Islam dan diperbolehkan oleh syariat Allah. Dalam penelitian Profesor Muhammad Fadel mengenai hukum Islam, beliau mendefinisikan hal-hal sebagai apapun yang tidak dilarang oleh hukum Islam. Yang ketiga, M. Zain. Beliau merupakan cendekiawan Islam, mengartikan hal-hal sebagai sesuatu yang memenuhi syarat dan persyaratan yang telah diatur dalam Islam, sehingga memenuhi standar kesucian dan keahlian. Dan yang keempat, menurut Badan Sertifikasi Halal, mendefinisikan hal-hal sebagai sesuatu yang tidak mengandung bahan haram dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam semua definisi ini, inti dari konsep halal adalah bahwa sesuatu yang dianggap sah, layak, atau diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam konteks agama Islam, pemahaman mendalam terhadap konsep halal dan haram memiliki relevansi yang sangat besar karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat muslim. Konsep tersebut bukan sekadar aturan makanan saja, akan tetapi juga mengatur perilaku, pakaian, dan juga transaksi ekonomi. Dalam memahami halal dan haram, penting untuk memahami konsep tambahan seperti thayyib yang berhubungan dengan kelayakan dan kebersihan suatu benda.
Kata halal ini seringkali pula dipasangkan dengan kata thayyib. Kata ini berasal dari derivasi kata thoba yathibu thayyiban yang maknanya antara lain yaitu suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang dimaknai juga dengan halal. Dalam konteks agama Islam, istilah thayyib sering digunakan dalam referensi terhadap makanan atau minuman yang harus halal dan baik menurut ajaran Islam. Namun, menurut para ahli Islam, biasanya mengacu kepada makanan yang halal saja, thayyib atau baik, dan bersih sebagai sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam. Bagaimana makanan atau minuman diproses dan disiapkan, serta asal-usulnya, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah itu termasuk thayyib atau tidak. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip diet halal dalam Islam. Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin, di dalam Kamus Syawarifiyah memberikan pemahaman kata thayyib adalah kebijakan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan, dan juga nikmat. Adapun menurut Al-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa kata thayyib khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Menurut tafsir Kemenag, bahwa perasa halalan thayyiban dalam ayat ini artinya makanan yang dihalalkan oleh Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikan, enak, tidak kadaluarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata thayyiban menjadi illah atau alasan dihalalkan sesuatu dari makanan. Berdasarkan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dapat diambil kesimpulannya bahwa perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik itu berlaku untuk semua manusia sebagai upaya memelihara manusia. Sebaliknya, makanan yang haram dan kotor dapat merusak manusia. Nah, ayat ini juga menegaskan hukum halal dan haram itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan dan begitupun sebaliknya. Ayat ini juga menjadi landasan bahwa makanan sangat berpengaruh dengan manusia, karena ketika memakan makanan yang haram, maka manusia akan mudah sekali terjerumus ke dalam bujuk rayuan setan. Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak cukup makanan itu hanya halal saja atau hanya baik, namun harus kedua-duanya halal menurut hukum Allah dan baik untuk memelihara manusia. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal. Sesuai dengan kondisi masing-masing, ada juga yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Nah, ada makanan yang baik, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib. Tantangan yang dihadapi oleh umat muslim dalam menghadirkan konsep halal dan haram dalam dunia kontemporer meliputi perubahan dalam pola konsumsi, perkembangan teknologi dalam produksi makanan dan barang, serta exposure terhadap budaya-budaya lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda terkait dengan halal dan haram. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap konsep ini akan membantu umat muslim menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan landasan pengetahuan yang kokoh.
serta mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.